Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Syirkah, yang dimana kelompok ini beranggotakan Cut Agni Raihani dan Iin Natasha Divana Ginting. Baiklah, pemateri pertama adalah Iin Natasha yang akan menjelaskan apa itu syirkah. Saya akan memulai membacakan materi. Yang pertama itu, apa itu syirkah? Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Selanjutnya ada hukum syirkah. Adapun dasar hukum syirkah adalah Al-Quran dan hadis. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah Al-Quran. Syirkah merupakan salah satu pelaksanaan tolong-menolong atau berbuat kebaikan antara sesama. Di dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan bahwa tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan. Yang kedua adalah hadis. Adapun dasar syirkah adalah mubah ataupun boleh. Hal tersebut berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. Saat beliau diutus menjadi seorang nabi, orang-orang pada saat itu telah melakukan kegiatan bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Yang selanjutnya adalah macam-macam syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada syirkah amlak dan juga ada syirkah ukut. Yang pertama adalah syirkah amlak, yaitu penguasaan harta secara kolektif berupa bangunan, barang bergerak, atau barang berharga, yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan, atau yang lainnya. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat di atas. Yang kedua adalah syirkah ukut. Syirkah ukut yaitu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Dalam syirkah seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syirkah dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang jika yang digunakannya adalah miliknya, dan sebagai wakil jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya. Lalu, syirkah ukut ini terbagi menjadi 5, yaitu ada syirkah inan, syirkah al-mudarobah, syirkah al-wujuh, syirkah abdan, dan juga syirkah al-mufawadah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi rukun syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Syariat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga dengan pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah syirkah. Adapun syariat sah, akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas dan pengelolaan. Syarat-syarat syirkah. Yang pertama, dilaksanakan dengan modal uang tunai. Dua orang atau lebih bersyikat atau menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda mereka, kemudian bersepakat dalam jenis dan macam perusahaan. Yang ketiga, dua orang atau lebih mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lain. Yang keempat, keuntungannya dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Kesimpulannya adalah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukannya syirkah disebut berupa menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lain. Dan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesudah kesepakatan yang telah dilaksanakan. Mengenai landasan hukum tentang syirkah ini terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Adapun rukun syirkah ada dua, yaitu ucapan atau penawaran dan permintaan, dan
pihak yang berkontrak. Dan mengenai syariatnya ada 3, yaitu pertama, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyawarah dicatat dan disaksikan. Kedua, pihak yang berkontrak disyaratkan harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Ketiga, objek kontrak modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Terima kasih.